Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sebagai moderator, Julio Purnaputra sebagai notulen, Rismawati Dewi sebagai operator, Niwayan Linda Maharani sebagai presentator pertama, Maksima Regina sebagai presentator kedua, dan Mahya Lutfia Rida sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Seni Tari di Pendidikan dan Masyarakat. Seni tari itu gerak ke badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat perlakuan, pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Niwayan Linda Maharani. Pada Niwayan Linda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan mind mapping seni tari di lingkungan pendidikan dan masyarakat ini. Pada bagian pertama yaitu seni tari sebagai bentuk pendidikan seni di sekolah. Seni tari dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar, mempunyai dampak yang positif, bukan saja bagi upaya pelestarian seni tari, akan tetapi juga untuk kepentingan pendidikan itu sendiri akan sangat mempengaruhi pembentukan pola pikir siswa setelah menjadi manusia dewasa. Mengapa sih dikatakan sebagai pembentukan pola pikir siswa setelah menjadi manusia dewasa? Karena seni tari itu ditekankan pada kreativitasnya. Melalui penekanan kreativitas tersebut, siswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya di dalam proses pengungkapan gerakan tarinya, sehingga hasil akhir tarian bukanlah tujuan utama. Yang penting melalui kegiatan kreatif dan ekspresif tersebut, siswa itu mendapatkan latihan atau pengalaman untuk mengembangkan cara merasakan, cara berpikir, cara memahami, serta keterampilan dalam melihat dan menyelesaikan persoalan tentang diri atau lingkungannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator selaku pemandu jalannya presentasi ini. Untuk penyampaian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Maksima Regina. Untuk Maksima saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Materi selanjutnya mengenai pembelajaran seni tari di sekolah. Dasar pembelajaran seni tari merupakan bentuk akulturasi kurikulum resmi sehingga isi pengalaman belajarnya dapat sampai kepada para peserta didik sebagai sasarannya. Artinya, dalam pembelajaran harus ada perkembangan peserta didik. Demikian halnya dengan pembelajaran seni yang menggunakan seni sebagai media pendidikan, diharapkan dapat mampu mengakomodasikan untuk melakukan kegiatan kreatif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator selaku pemandu jalannya acara presentasi. Oke, saya ambil alih dikarenakan jaringan moderator kurang baik. Oke, untuk presentasi ketiga yaitu untuk Mahya Lutfia Rida, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan membacakan materi
tentang bentuk dan pendekatan pembelajaran seni tari di sekolah dan masyarakat. Bentuk pembelajaran seni tari harus disesuaikan dengan perorganisasian materinya, yakni didasarkan pada aktivitas siswa. Selain itu juga diselaraskan dengan tujuan utama pendidikan seni tari itu sendiri, untuk peningkatan sensitivitas dan kreativitas siswa, serta untuk pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan guru mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pengembangan individu siswa, sekaligus perbaikan masyarakatnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi kami sudah berakhir. Kami akan membuka bagi yang ingin bertanya, yaitu 2 termin. 1 terminnya 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk... Oke. Made Suarjana. Silahkan berbicara. Apa pertanyaannya? Izin bertanya. Nama saya Imade Suarjana dengan MPM 21130532335. Mengapa seni tari dapat membentuk pola pikir siswa menjadi dewasa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Made. Untuk bagi penanya kedua, silahkan bertanya apabila ingin ada ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Tasya Intania Putri, NPM 21130532990. Izin bertanya, mengapa seni tari itu perlu dipelajari di sekolah dasar? Dan apa dampaknya jika seni tari tidak dipelajari di bangku sekolah dasar? Terima kasih. Baik. Untuk penanya ketiga, dipersilahkan. Ya, Ayu Katmiati, dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Dengar. Silahkan. Baik, pertanyaannya, apakah seni tari ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak? Jika iya, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih bagi para penanya. Untuk termin pertama,
kami tutup terlebih dahulu. Izinkan kami untuk mencari jawaban yang tepat bagi teman-teman yang telah bertanya. Kami mohon waktunya untuk mencari jawaban yang tepat. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Made. Pertanyaannya itu, mengapa seni tari dapat membentuk pola pikir mahasiswa menjadi dewasa? Benar pertanyaan tersebut? Iya, benar. Baik. Jawabannya yaitu dalam dunia pendidikan, seni juga memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan mental maupun fisik peserta didik. Bahkan dengan pendidikan seni, perilaku peserta didik dapat terbentuk lebih baik karena seni dapat mengenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat kepada peserta didik. Jadi, apabila kita mempelajari seni tari ini, maka akan membentuk mental kita serta nilai-nilai dan norma-norma. Jadi untuk memperbaiki kepribadian. Bagaimana dengan jawabannya, Made? Apakah ada yang kurang jelas? Cukup bisa dipahami. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali. Mohon maaf, dikarenakan tadi notulen kami sinyalnya kurang baik. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu Ayu Katmianti, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Baik, pertanyaannya adalah apakah seni tari merupakan salah satu pemicu dalam pertumbuhan anak? Boleh diulangi?
Apakah seni tari menjadi salah satu pemicu perkembangan anak? Jika iya, tolong dijelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Katmianti, yaitu pertanyaannya, apakah seni tari menjadi salah satu pemicu perkembangan anak? Jika iya, tolong jelaskan. Jawabannya adalah iya, karena dalam seni tari itu yang ditekankan adalah kreativitasnya anak. Jadi, dengan mereka mendapatkan latihan atau pengalaman, anak akan mengembangkan cara merasakan, cara berpikirnya, cara memahami, serta keterampilan dalam melihat contoh gerakan tari tersebut dan menyelesaikan persoalan tentang dirinya. Jadi, seni tari itu dapat memicu perkembangan anak tersebut. Apakah bisa dipahami? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya Intania. Mengapa seni tari itu perlu dipelajari di SD dan dampaknya jika tidak dipelajari di SD ialah pada usia SD itu menengah pertama anak itu mengalami keingintahuan dalam perkembangan kognitif itu pengetahuan, afektif itu sikapnya, maupun psikomotor. Psikomotor itu adalah keterampilan yang cepat. Perkembangan anak ini akan terhambat jika mereka istilahnya dibunuh oleh rasa keingintahuan dan kreativitas mereka. Artinya tidak didukung dengan rasa keingintahuan mereka tidak tidak diberitahu oleh rasa ketahuan mereka. Kreativitas pada anak pada masa ini sangat beragam, sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan otak mereka. Oleh karena itu, untuk menunjang perkembangan kreativitas anak agar tumbuh optimal, pendidikan seni tari memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai sarana yang dapat memfasilitasi anak dalam mengekspresikan pikiran dan jiwa mereka. Tentu juga dengan bimbingan dan arahan dari seorang guru. Pendidikan seni tari sangat membantu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan perkembangan kreativitas anak. Seperti itu. Apakah kurang jelas? Apakah sudah jelas, Tasya? Nah, jadi kalau misalnya seni tari itu nggak ada di SD, dampaknya apa tuh? Oke, izin menjawab. Dampak apabila seni tari tidak ada di tingkat sekolah dasar. Dampaknya adalah maka apabila seni tari tidak diadakan di sekolah dasar, maka jika ke depannya anak-anak tersebut tidak akan memiliki kreativitas. Contohnya tidak bisa tari. Sedangkan dalam tari itu tentunya karena negara Indonesia itu kan negara yang beragam budaya. Salah satu contohnya itu kan tarian.
Siapa lagi sih yang akan mempelajari tarian tersebut jika bukan generasi muda gitu kan. Sedangkan apabila tidak dipelajari dari awal, maka kita mempelajarinya pada saat sudah dewasa itu cukup sulit. Cukup sulitnya kenapa? Dikarenakan organ-organ serta kreasi-kreasi yang pada saat kita kecil itu berbeda dengan saat kita sudah besar. Contohnya dalam satu gerakan, pasti ada kalau dari kecil mereka tidak pernah tari, tidak pernah apa, pasti pada saat mereka dewasa dan ingin mempelajari tari itu cukup sulit. Dan tantangannya sulit. Contohnya kaku, tidak bisa menggerakkan tari secara luas seperti itu. Jadi kalau untuk hal lainnya, dampaknya itu. Jadi dampaknya akan melunturkan budaya tarian yang ada di Indonesia apabila tidak dilestarikan sejak dini. Seperti itu. Apakah jawabannya kurang jelas, Tasya? Sudah cukup jelas. Terima kasih untuk Lisma dan Maksima. Baik. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Kita buka termin ketiga dengan penanya 3. Oke, di sini sudah ada 2. Untuk Sally Optiah, dipersilahkan membacakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sally Oftia dengan NPM 21130531180. Izin bertanya, bagaimana perkembangan seni tari di masyarakat sebagai bentuk pendidikan di sekolah? Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya Nida Nursabila. Dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Nursabila. Izin bertanya, ada nggak sih jenis tari yang khusus untuk pertumbuhan anak-anak di SD? Kalau ada, bisa tolong sebutkan contohnya itu. Terima kasih. Oke, untuk penanya selanjutnya, Anggun Destiana, dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Anggun Destiana Safitri, NPM 21630530006. Izin bertanya, bagaimana cara penerapan seni tari agar diterima di kalangan masyarakat? Dan jika ditolak, usaha apa yang harus Anda lakukan supaya usulan Anda itu diterima? Terima kasih. Terima kasih untuk 3 penanya yang sudah bertanya. Kami memohon waktu sebentar untuk mencari jawaban yang tepat.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Nida Nursabila, yaitu ada atau tidak jenis tari untuk pertumbuhan seni tari di SD. Ada, yakni jenis tari yang bersifat sederhana, biasanya bersifat maknawi dan bertema. Artinya tiap gerakan mengandung tema tertentu. Contohnya gerakan anak menirukan gerakan keseharian orang tuanya, gerakan anak menirukan gerakan-gerakan binatang, dan lain-lainnya. Apakah bisa dipahami, Nida? Berarti kayak nggak ada kayak tari, misalnya kan kalau di SD itu ada tari bedana, ada tari siger pengunten, itu tak termasuk tari khusus dipelajari di SD, atau contoh tarinya itu ada nggak sih, maksudku? Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Nida, jenis tari yang biasanya dilakukan oleh khusus untuk anak SD itu biasanya kalau saya dulu itu belajar tentang tari Manuk Dedali. Manuk Dedali itu kenapa? Alasannya karena satu, iringan musiknya itu ceria. Yang kedua, gerakan yang dipelajari itu mudah gitu loh, mudah untuk dipahami oleh anak SD. Nah, hal itu juga melatih motorik dari seorang anak. Seperti itu, Nida. Apakah sudah jelas? Sudah, makasih, Regina. Sama-sama. Saya akan menjawab